Welcome back to my channel Faiz and Habibi. Kali ini gua masih di episode pertama. Udah lama gua nggak masak, dan ini gua akhirnya masak lagi setelah sekian lama gua ngurusin, ya ada yang diurusin. Sekarang gua bakal bikin makanan yang asin. Kalau kemarin-kemarin kan gua rata-rata bikin makanan yang manis tuh, martabak, tumpis sulong, dan sekarang gua bakal bikin mie kuah ikan, atau kalau di sini kita nyebutnya mie koba. Tanpa berlama-lama, langsung aja. Pertama, step 1, ikan. Ini ikan gue beli dari di pasar, ikan tenggiri. Dia motongnya blok-blok gini nih, masih ada tulang-tulangnya. Otomatis kita pakai, kita nggak butuh tulangnya. Kita butuh tulangnya, butuh tulang dan kulitnya untuk bikin kaldunya. Nah, sekarang sebenarnya ada dua cara sih, kayak untuk bikin kaldu ya. Bukan dua cara juga sih, kayak rata-rata masaknya itu masak air dulu. Habis masak air, bumbu ditumis, terus baru bumbunya itu dimasukin ke air. Nah, itu kebanyakan orang bikinnya begitu di sini, di Bangka. Cuma ya menurut gua nggak masalah sih kalau kita bikin, kita tumis bumbunya terus kita campurin air di tumisan bumbu itu. Jadi kayak lebih, ya preferensi sebenarnya. Cuma nggak ada salahnya sih kalau menurut gua. Oke, ikannya nih gua ambil dagingnya nih, tulangnya di tengah nih. Daging ikan itu kan lembut ya, beda sama daging ayam atau daging sapi. Jadi kalau misalkan kita file, sebenarnya lebih gampang kalau menurut gua. Oke, jadi ini tulang. Sebenarnya kalian bisa kerok nih, kerok daging-daging sisanya. Ini bisa kerok nih, kayak kalau misalkan kalian nggak mau nyisa. Saya dagingnya bakal kita hancurin juga, jadi nggak perlu keren-keren atau bagus-bagus banget potongannya. Kulitnya masih ada, kita trimming. Hati-hati tulangnya, benar-benar diperhatiin, karena mau makannya tuh bener-bener nggak ada tulangnya, jadi bener-bener daging tok, daging ikan tok. Nah, ini cara ngulitin ikan begini nih. Tuh, kulitnya doang kan. Terus nih dagingnya doang. Ini caranya itu gini. Nah, ini sebenarnya kalian bisa ulek, kayak ditumbuk pakai batu gitu udah bisa. Karena kita butuh tekstur yang halus ya. Bisa di blender juga tapi berhubung gua di alam terbuka, nggak ada listrik. Mau nggak mau gua harus ngulek, atau nggak ngulek, gue chop aja sih kayaknya. Karena buat ulek itu gue bakal ngulek bumbunya nanti. Jadi kalau buat ikannya ya gue chop aja. Chop bebas sih mau potong kayak gimana, karena bakal dihalusin juga. Oke, I think it's done. Nih, udah halus. Sumpah cepet banget. Taruh, sisihkan. Bumbunya simpel banget, bawang merah, bawang putih, jahe. Terus ya nanti bakal ada tambahan yang lain-lain. Ini potong bebas sih, potong kasar aja. Mau dicop, mau di apa, karena bakal diulek kan. Jadi gue nggak mau ngulek terlalu keras. Gue nggak mau nih ngulek bulat-bulat begini, gue ulek nggak mau. Jadi gue potong aja tipis-tipis. Oke.
biar enak diuleknya. Terus bawang putih juga jangan lupa. Bawang merah, bawang putih, jahe, itu yang diulek. Nanti ditambahin dengan yang lain-lain. Pas numisnya pun ditambahin dengan rempah kayak kayu manis, star anis, bunga lawang, terus cengkeh. Ya, nanti deh step-stepnya dilihat aja. Untuk kuantitinya nanti gua tulis di deskripsi ya. Oke, udah semua. Stampor ngulek. Kalau kalian nonton MasterChef, ada challenge stop and go season 7. Itu kita dituntut untuk ngulek, dan gua waktu itu berhasil meyakinkan juri kalau ulekan gue itu bagus. Sekarang gua akan ngulek lagi. Oke, let's go. Inilah resiko kalau bikin konten di luar. Lagi ini di bukit, contoh gue naik ke sini capek. Times up. Capek. Belum halus. Kesel. Gue pakai tangan kanan, tangan kiri. Gue udah ngulek, sekarang waktunya numis. Wih, mas betul. Hidup, minyak. By the way, ini gue pakai panci dari pemberiannya Ibu Melati Erzaldi. Waktu gue ulang tahun, beliau ngasih gue kado berupa panci. Ini panci dari material batu apa ya? Pokoknya dari batu itu, batu khusus lah, yang kalau kita masak tuh lapisannya tuh nggak ngikut. Jadi ini aman untuk kesehatan dan nggak lengket, terus aman untuk kesehatan, jadi perfect. Ya namanya juga panci mahal. By the way, terima kasih Bu Melati Erzaldi, ini bakal gue pakai terus-terusan. Oke, sekarang waktunya kita memasukkan si masukin kayu manis, star anis 2 cukup, terus sama cengkeh. Nah, cengkeh ini kadang ada yang di blender bareng-bareng sama bumbu halusnya.
ada juga yang dikasih kayak gini nih. Jadi ketika kita tumis bumbu halusnya, terus cengkeh, cinnamon, kayu manis, star anis, baru dimasukin pas kita tumis bumbunya. Ada juga nih blender. Nah gue lebih prefer kayak gini sih, nggak di blender bareng-bareng. Sembari kita nunggu bumbu halusnya matang, kita potong ini gula merah. Ini gue beli di pasar, katanya gula merah asli. Gue nggak tahu, ternyata gula merah itu ada yang asli, ada yang palsu. Gue nggak ngerti sih, maksudnya asli palsu itu kayak gimana. Yang jelas dia bilang ini gula merah asli bang. What? Emang ada yang palsu? Di kayak gini nih, tipis-tipis. Oke, merasa cukup. Wait, ntar, belum terlalu matang. Ini numis bumbu ini, bumbu halus nih ya, harus benar-benar matang. Kalau enggak, baunya langu, kayak masih mentah gitu loh. Oke, udah mulai bisa kita masukin. Ya. Gula merah. Oke. Sup. Wait, jangan lupa daun salam. Kedua. Daun salam masuk. Ini seperti yang gue bilang di awal ya. Jadi metodenya ini gue pakai, gue tumis semuanya baru gue masukin air. Bukan yang air gue masak dulu baru gue tumis bumbu, gue masukin bumbu ke air. Bukan kayak gitu. Tapi airnya ntar gue masukin setelah ini. Ini kecap asin. Kecap asin, kalau di sini kita nyebutnya kecap asin Bangka, cap. Nggak perlu gue sebutin capnya ya. Pokoknya cap binatang lah. Ada jenisnya tuh, ada yang binatang A, binatang B. Ini juga pakai, dikit aja dulu. Ntar bisa kita koreksi rasa. Oke, setelah ini. Nah, ini kalian ikan, masukin ikan. Ya namanya masak ya, kita kan sama nih, tujuannya purpose-nya sama nih, mau bikin mie ayam, mie koba, mie kuah ikan. Cuma metodenya itu ya kita bisa ngikutin metode tradisional atau metode kita bikin modern, tapi intinya sama, poinnya sama gitu loh. Dan sekarang gue mau masukin si daging ikan, masukin gue tumis, karena kebanyakan di sini bikin mie koba itu ikannya nggak ditumis, tapi dimasukin langsung ke kuahnya barengan sama si bumbu gitu. Sedangkan gue tumis sedikit, baru nanti gue tambahin air. Sebenarnya numis ikannya pun nggak usah sampai mateng-mateng banget, cukup setengah mateng. Di situ baru bisa kita masukin si air. Ini gue ambil air dari air mata pegunungan asli, bohong neng. Ini air bersih ya. Oke, masukin. Sebenarnya agak mejanya agak miring sih, miring banget lagi. Aduh, ada orang jatuh guys, pleset. Gak usah dibantuin, tawain aja. Parah Gris. Tulang sama kulit yang tadi udah kita bersihin,
kita sisihkan. Kalau kalian mau masukin aja. Tapi jangan lupa nanti diambil ya. Pas udah mau serving, diambil. Jangan dibiarin di sini, di dalam. Jadi kita butuh saripati dari si tulang ikan dan juga si kulit, biar kuah ikannya ini lebih berasa. Begitu, pemirsa. Tunggu matang. Jangan lupa pakai kecap manis ya buat warna. Kalau kita nyari warna biar agak gelap sedikit, bisa pakai kecap manis. Ntar warnanya jadi lebih pekat. Nah, kan kayak gini nih. Ini udah warna yang sangat-sangat winch. Nah, guys. Jadi kalian tuh harus benar-benar make sure ikannya ini benar-benar apa ya? Terhaluskan gitu loh, entah itu kalian tumbuk atau kalian blender biar nggak ngegumpal gini nih. Nah ini gue agak salah ya. Jadi buat next kali misalkan mau recook ya, ikannya kalian benar-benar halusin. Nah jadi kayak gini nih ikannya nih. Ini gue ternyata kurang halus pas gue motong tadi, but it's okay karena intinya adalah ya mie kuah ikan ya, step-stepnya kalian ikutin dengan benar. Terus ya tips dari gua tadi seperti itu, ikannya harus dihalusin benar-benar biar dapat hasil yang maksimal. Ini ya gua akuin ini bakal kurang maksimal, cuma dari taste, dari rasa kita bisa maksimalin. Oke. Jangan lupa segala sesuatu itu, makanan itu mau dia looksnya kayak gimana enaknya kalau dilihat, cuma kalau nggak dibumbuin tuh percuma. Ini kan harus bumbuin. Garam, lada sedikit. Oke. Penyedap, kalian bisa pakai penyedap ayam atau sapi. Cuma kebiasaan gua adalah kalau pakai penyedap selalu pakai penyedap sapi, kaldu sapi. Nggak tahu, kayak rasanya tuh lebih enaknya itu lebih nendang gitu loh, lebih bold, lebih tebal. Seperti itu. Gula, gua nggak pakai lagi gula pasir karena gua udah pakai gula merah, gula aren. Kalau di sini kita nyebutnya gula kabung. Benar kan gula kabung? Benar. Oke, hari udah mulai gelap. Untung udah jadi gue bisa plating mie. Untuk mie sendiri di sini gue pakainya mie instan ya, bukan mie instan yang itu ya, yang terkenal itu, tapi mie instan emang mie telur gitu loh, mie khusus mie telur. Oke. Udah. Toge. Buat cewek-cewek, kalau misalkan cowoknya nggak tahu toge, jangan dinikahin. Nggak subur nanti. Karena toge ini kan membantu untuk menyuburkan. Boleh nggak sih gue ngomongin? Nah. Oke, sekarang kuah. Penuhin aja. Oke, penuhin aja. Ini miring sih, jadi nggak kelihatan cantik. Ikannya tuh. Ya udah deh, nanti
di meja yang lebih ini aja. Telur. Jeruk kunci. Nggak tahu sih kalau di Jakarta ngomongnya jeruk apa. Dan seledri. Di sini orang pakainya seledri ya. Buat biasanya kan kita pakainya daun bawang tuh. Cuma di sini kebanyakan pakai seledri. Tapi gue campurin juga daun bawang. Voila. Oke. Udah jadi mie koba, mie kuah ikan, ya you name it, apapun terserah. Sumpah ini enak banget. Kayaknya gue tanpa berbasa-basi, tanpa berlama-lama, kayaknya gue harus makan. Ya Allah, pakein jeruk nih. Asli seneng banget gua, enak banget. Ya udah, gua mau closing, gua mau habisin ini. Pokoknya stay tune terus di channel gua, Faiz and Habibi, dan sebentar lagi gua bakal ngelarin episode season pertama, makanan Bangka semuanya. Habis itu baru masuk ke season kedua, dan doain kitchen gua jadi di season kedua. Gue udah masak di kitchen dengan makanan-makanan yang bakal memanjakan mata dan lidah kalian. See you.